Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate informasi kembali kepada Bapak Ibu semua tentang P3K Tenaga Teknis. Nah, seperti apa informasinya? Bapak Ibu bisa lihat nantinya dan Bapak Ibu bisa simak, jangan di skip videonya. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di @stdedy_channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa berikut nomornya di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan, langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada Bapak Ibu semua tentang perihal apa saja sih yang menyebabkan P3K Tenaga Teknis kemarin itu bisa gugur massal. Nah, ini langsung disampaikan oleh Bapak Azwar Anas selaku Kemenpan RB loh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa simak videonya, dan video ini atau informasi ini saya kutip dari tempo.co Jakarta. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan informasinya, coba kita bacakan secara bersama-sama. Di sini saya beri judul penyebab kegagalan P3K Teknis, yaitu saya kutip dari tempo.co Jakarta. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Abdullah Azwar Anas melaporkan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi bahkan banyak peserta tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2022 yang tidak lolos tes. Mereka, kata Azwar Anas, tak lolos karena nilai yang didapat tidak memenuhi passing grade. Nah, jadi inilah Bapak Ibu penyebab yang paling utama ini Bapak Ibu. Kenapa tidak lolos itu karena tidak memenuhi nilai ambang batas atau passing grade sesuai dengan peraturan 971 tersebut atau 970. Nah, kita lanjutkan. Banyaknya yang masuk kepada kami terkait dengan passing grade tes P3K yang kemarin, ini banyak sekali yang tidak lulus. Bahkan tingkat kelulusan P3K dosen itu total hanya 31%, kata Azwar Anas di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin 12 Juni tahun 2023. Dua penyebab kegagalan. Nah, jadi dua penyebab kegagalan menurut Bapak Azwar Anas ini Bapak Ibu. Azwar Anas menduga banyaknya peserta P3K yang tidak lolos tes karena beberapa faktor. Pertama, karena penggunaan komputer yang kurang memadai saat melakukan tes. Azwar Anas menyebut dari 10.000 orang mengikuti tes memakai komputer, hanya 3% yang lolos. Dugaan kedua adalah para peserta tidak lolos karena ketidakmampuan SDM untuk melakukan tes. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Yang pertama yaitu terkendala karena komputer, kemudian yang kedua adalah SDM, di mana SDM ini mempengaruhi pada nilai passing grade Bapak Ibu. Jadi misalnya nilainya hanya 242, sedangkan SDM-nya hanya ini Bapak Ibu. Sedangkan untuk passing grade-nya misalnya 293. Nah, dari ini saja sudah gugur Bapak Ibu. Dan ini bukan hanya satu atau dua orang, tapi gugur secara massal Bapak Ibu. Jadi karena nilai yang terlalu tinggi seperti ini dan dengan bertolak belakang SDM yang kurang. Nah, seperti itu. Nah, SDM yang kurang ini karena apa? Nah, mungkin ada beberapa faktor juga Bapak Ibu SDM yang kurang di sini. Bisa karena juga soalnya. Nah, soalnya mungkin terlalu ruwet atau terlalu panjang atau seperti apa? Atau bertele-tele. Nah, itu bisa saja Bapak Ibu. Atau mungkin karena di sini yang disampaikan bahwasanya ketidakmampuan untuk memakai komputer. Nah, bisa saja seperti itu juga. Misalnya Bapak Ibu memiliki argumen lain, silakan cantumkan di kolom komentar di bawah argumen-argumen yang Bapak Ibu bisa sampaikan. Kemudian, berarti ini soal passing grade yang diajukan oleh instansi pembina yang tinggi atau karena memang kompetensi teknis mereka banyak yang tidak bisa mereka kerjakan. Seperti yang saya sampaikan barusan ini Bapak Ibu, penyebabnya. Kemudian, selain itu Azwar Anas menyebutkan bahwa ada beberapa peserta tes P3K yang sudah mengabdi sebagai honorer sejak 10 sampai dengan 15 tahun yang lalu. Ia menyebutkan ada usulan agar peserta dengan kualifikasi tersebut mendapatkan jalur afirmasi.
Jadi Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Azwar Anas ini sudah mengetahui tentang adanya honorer yang telah mengabdi lama. Hanya saja pastinya Bapak Ibu, pemerintah tidak akan langsung semata-mata melihat dari satu sisi saja. Pasti akan melihat dampak yang akan ditimbulkan nantinya dan bagaimana langkah untuk mengatasinya. Seperti itu, saya yakin seperti itu Bapak Ibu. Jadi dari kita melihat informasi ini saja, Bapak Azwar Anas itu sudah mengetahui bahwasanya sudah ada loh honorer yang mengikuti tes P3K dan masuk pada kategori yang gugur masal. Nah, jadi dengan adanya ini, seperti apa tanggapan atau reformulasinya kita tinggal menunggu saja. Jadi Bapak Ibu bersabar, kita tunggu. Nah, juga yang menjadi pertanyaan adalah reformulasi ini apakah dilakukan untuk tahun 2022 atau untuk 2023? Itu yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Kita lanjut saja pada pembahasan ini. Kami membuat skenario, kami laporkan kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden memerintahkan kepada kami untuk dikaji terkait dengan berbagai kemungkinan. Apakah itu perankingan atau seperti apa? Nah, atau seperti yang lainnya, kata Azwar Anas nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah, jadi tadi pagi Bapak Azwar Anas itu menemui Presiden. Nah, Bapak Azwar Anas menemui Presiden dan menyampaikan skenario yang akan dibuat untuk reformulasi Bapak Ibu. Nah, sehingga Bapak Presiden memerintahkan untuk dikaji terkait beberapa kemungkinan-kemungkinan yang bisa dibuat. Apakah itu perankingan atau seperti apa? Nah, ini merupakan kabar gembira juga bagi Bapak Ibu semua. Dan sekali lagi, apakah perankingan ini digunakan untuk yang berikutnya tahun 2023 ini atau masih berlaku untuk tahun 2022? Itu yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu. Lebih lanjut, Azwar Anas menjelaskan untuk tahun 2022, Kemenpan RB melakukan perekrutan P3K dosen sebanyak 6742, P3K tenaga guru 12.000, P3K tenaga kesehatan 12.719, P3K tenaga teknis lainnya 15.205 yang bakal ditempatkan di pusat. Sementara untuk daerah, Azwar Anas menyebutkan jumlah P3K guru yang akan direkrut sebanyak 580202, P3K tenaga kesehatan 327542 dan teknis lainnya 35.000 Bapak Ibu. Jadi itu merupakan formasi-formasi di tahun kemarin, tahun 2022. Semoga dengan adanya ini, dengan adanya Bapak Azwar Anas memberi informasi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia terkait dengan adanya gugur masal yang kemarin, itu ada kemungkinan-kemungkinan perankingan ataupun afirmasi atau seperti apa yang bisa kita dengar dalam beberapa hari ini. Mungkin dalam 1 minggu ini Bapak Ibu. Kita berdoa saja Bapak Ibu, kita aminkan di kolom komentar Bapak Ibu. Semoga doa Bapak Ibu semua bisa terjawab dan reformulasi itu bisa untuk tahun 2022 dan bisa digunakan untuk tahun berikutnya. Jadi sebagai pertimbangan tahun berikutnya. Jadi sudah diimplementasikan di tahun 2022 dan juga sebagai tolak ukur untuk tahun 2023 dan seterusnya. Itu harapan kita semua. Nah, mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat kepada Bapak Ibu semua. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan jadikan Abah channel ini sebagai teman Bapak Ibu untuk mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.